Selamat datang di sesi deep dive kita. Siap ya? Kita mau menyelami salah satu legenda paling ikonik lah di Indonesia. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Betul. Sumber kita kali ini adalah berbagai riset mendalam. Kita lihat asal-usulnya, makna gandanya, sampai peran politiknya gitu dalam sejarah Jawa. Menarik sekali nih. Misi kita? Ya, bantu Anda semua memahami lapisan-lapisan kompleks di balik figur ini. Dia ini entitas kosmik atau alat legitimasi kekuasaan? Satu sosok atau banyak sih? Oke, kita bongkar ya. Nah, yang pertama, dari sumber ini. Yang cukup mengejutkan buat saya, ternyata ada pembedaan penting nih antara Kangjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Sering dianggap sama kan? Iya, sering banget. Padahal dalam tradisi kejawen keraton itu, Kangjeng Ratu Kidul itu gimana ya, semacam Dewi Primal, penguasa tertinggi Laut Selatan. Penguasa tertinggi ya? Betul. Dianggapnya pasangan metafisik Raja-Raja Mataram, sumber wahyu ke Prabon. Itu loh mandat ilahi gitu. Oke, mandat ilahi. Terus Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul ini seringnya diposisikan sebagai bawahannya, mungkin panglima pasukan gaibnya. Dan dia yang lebih sering dikaitkan sama legenda Putri Sunda itu. Putri Kandita. Iya, Putri Kandita dari Pajajaran yang katanya terusir, terus bertransformasi. Oh, menarik soal dualitas ini. Tapi kenapa ya perlu dibedakan gitu? Apa untungnya buat Mataram? Kenapa nggak satu Ratu Laut Selatan aja? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi dualitas ini kayaknya ngasih keuntungan strategis. Dengan Kangjeng Ratu Kidul, Raja Mataram itu nyambung ke kekuatan kosmik Jawa kuno. Sesuatu yang, sangat dihormati. Oke, ke yang primal ya. Yang ada cerita Putri Kandita itu, Mataram bisa seolah-olah menyerap narasi sejarah dan kekuatan spiritual dari wilayah barat, kayak Sunda Pajajaran. Ini analisisnya antropolog Wesing. Jadi, klaim legitimasinya jadi berlapis. Paham. Jadi menyerap dari banyak sumber kekuatan gitu ya. Dan soal asal-usul Nyi Roro Kidul ini, selain Putri Kandita tadi, ada versi lain dong? Ada versi Jawa yang lebih tua mungkin ya. Ceritanya tentang bayi perempuan ajaib dari Galuh, yang dari awal udah ditakdirkan hanya bisa menikah sama Raja Islam pertama di Jawa. Wah, spesifik sekali tuh. Iya, ini kayak secara eksplisit nyiapin panggung buat pendiri Mataram, Panembahan Senapati. Nah, transformasi dari sosok yang terbuang, entah karena penyakit kulit kayak Putri Kandita, atau takdir lain, jadi penguasa gaib, ini simbol penting di kosmologi Jawa. Simbol apa itu? Simbol bagaimana pusat kekuasaan Mataram secara simbolis menjinakkan dan mengambil alih energi spiritual dari elemen atau wilayah yang dianggap luar atau liar. Oke. Dan puncaknya ini semua kan pertemuan legendaris itu ya, antara Panembahan Senapati sama Sang Ratu. Katanya Senapati semedi sampai laut bergolak, terus Ratu Kidul tunduk. Nah, itu inti mitosnya. Tapi ini lebih dari sekedar penaklukan atau pernikahan gaib biasa. Menurut Nancy K. Florida, seorang peneliti, dalam pertemuan itu, Ratu Kidul justru mengajarkan Senapati rahasia ke Prabon. Rahasia ke Prabon maksudnya? Inti pengetahuan dan strategi lah untuk jadi raja yang berdaulat. Dan hubungan spiritual ini nggak statis, harus diperbarui terus. Diperbarui? Gimana caranya itu? Lewat tarian sakral, namanya Bedaya Ketawang. Bedaya Ketawang, dengar. Nah, tarian ini konon diciptakan Sultan Agung, cucunya Senapati atas petunjuk Ratu Kidul sendiri. Tujuannya untuk membangkitkan lagi gairah Sang Ratu kepada raja yang sedang bertahta, biar kesuburan alam dan kekuasaan stabil. Wow! Saking sakralnya, tarian ini jadi semacam pusaka, warisan keramat yang nilainya tinggi. Makanya ikut dibagi waktu Mataram pecah jadi Jogja dan Solo. Gila ya. Jadi tarian itu ritual aktif buat memperbarui kontrak kosmik demi kekuasaan. Campuran mistisisme sama politik tingkat tinggi ini. Tapi nggak semua lihatnya gitu kan. Ada pandangan kritis juga. Tepat, ada Pramodia Anantatuer. Nah, Pramodia, gimana pandangannya? Pramodia punya interpretasi yang sangat beda dan provokatif. Dia bilang mitos kemesraan Mataram sama Ratu Kidul ini sebenarnya cuma selimut, semacam kompensasi simbolis. Kompensasi? Kompensasi buat apa? Buat kegagalan yang nyata dan mungkin memalukan. Sultan Agung kan gagal merebut pelabuhan Batavia dari VOC di pantai utara. Oh iya, perangnya itu ya?
Nah, karena laut fisik yang strategis secara ekonomi dan militer itu nggak bisa dikuasai, Mataram, menurut Pramodia, ya udah, alihkan fokus aja. Klaim kedaulatan penuh atas laut spiritual yang nggak tersentuh di selatan. Cara menyelamatkan muka lah secara simbolis. Kritik yang tajam ya. Pramodia juga kan yang menghubungkan tabu pakai baju hijau di pantai selatan sama VOC. Katanya biar rakyat nggak ingat warna seragam company. Itu interpretasi Pramodia, sangat politis. Tapi penting juga dicatat nih, tabu hijau ini ada penjelasan praktisnya juga yang kuat. Oh iya, apa itu? Kondisi laut selatan kan ombaknya besar, arusnya kuat, terus warna airnya cenderung kehijauan. Nah, korban tenggelam yang pakai baju hijau jadi susah banget ditemukan tim SAR. Jadi mitos atau tabu ini bisa jadi fungsinya ganda. Oke, jadi bisa jadi narasi politis, tapi juga kearifan lokal buat keselamatan. Bisa jadi begitu. Jadi kesimpulannya nih, Nyi Roro Kidul ini kompleks banget ya. Bukan figur tunggal. Bisa jadi Dewi Primal, bisa jadi putri yang bertransformasi, bisa juga konstruksi politik Mataram, gabungan dunia nyata dan gaib khas Jawa gitu ya. Betul. Dan relevansinya masih terasa loh sampai sekarang. Kepercayaan sama restu atau kekuatan gaib, termasuk dari Ratu Kidul, kadang masih suka muncul, walau tersirat dalam narasi soal kekuasaan di Indonesia modern. Ini nunjukin kuatnya arketipe pemimpin yang nyambung sama kosmos dalam budaya Jawa. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup nih, ini ada pemikiran buat Anda renungkan. Gimana ya sebuah narasi yang berlapis dan bisa dibilang ambigu kayak Nyi Roro Kidul ini, kok bisa terus hidup dan adaptasi selama ratusan tahun? Padahal penjelasan ilmiah dan rasional juga ada barengan sama keyakinan spiritual. Apa sih peran kisah-kisah kayak gini buat membentuk cara kita lihat sejarah, kekuasaan, dan bahkan cara kita membaca risiko di lingkungan kita sendiri? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.